pagi. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita, silakan Roy maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, kita berdiri, kita atur sikap berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam yang penuh hikmat dan serta-Mu, bila Engkau yang wanita dan bila buat Yesus. Sandra, Maria, doakan kami berdosa ini sekarang waktu kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada Tuhan, sekarang, selalu, sepanjang selawat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi anak-anak sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat kemarin itu kita belajar tentang apa? Ayo, tentang hidup bersih dan sehat. Tentang hidup bersih dan sehat. Jika kita ingin hidup kita itu sehat, kita harus rajin bersih. Rajin bersih. Ya, jadi untuk hari ini kita belajar tentang tema 5, pengalamanku, subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu siswa bisa mengatakan minta maaf ketika melakukan kesalahan. Tujuan yang kedua itu siswa bisa mengukur panjang lengan menggunakan penggaris. Dan tujuan yang ketiga itu siswa bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Ya, jadi Ibu akan terlebih dahulu. Silakan kalian lihat di samping kiri dan kanannya. Apakah ada teman yang sudah masuk? Ada tidak? Ya, berarti masuk semua ya. Bagus. Ya, jadi anak-anak perhatikan. Di depan sudah Ibu tempelkan materi kita untuk hari ini. Anak-anak perhatikan. Setiap orang itu memiliki pengalaman. Pengalaman itu dapat kita peroleh di mana saja, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Ya, anak-anak perhatikan di gambar nomor 1 ini ada contoh gambar apa? Ya, contoh gambar bersih-bersih. Membersihkan kebun bunga. Ya, di situ ada contoh gambar Benny melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan rumah. Berarti itu merupakan contoh pengalaman Benny di mana? Di rumah. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ini ada contoh gambar apa? Iya, gambar mendapatkan juara lomba baca puisi. Jadi Benny itu memiliki atau mendapatkan juara lomba baca puisi. Jadi pengalaman Benny itu di mana? Ya, di sekolah. Jadi Benny juga memiliki pengalaman di sekolah, yaitu menang lomba baca puisi. Yang ketiga, gambar apa ini? Gambar bermain. Jadi Benny juga memiliki pengalaman di tempat bermain. Ya, anak-anak, siapa di sini yang mempunyai pengalaman di rumah? Ayo, ya pindah, silahkan maju. Teman-teman yang lain dengarkan pengalaman pindah ketika di rumah ya. Ya, silahkan. Teman-teman, pengalaman aku di rumah adalah menjaga adik. Ya, jadi tepuk tangan untuk pindah. Itu merupakan contoh pengalaman pindah di rumah, yaitu menjaga adik. Ada yang lain? Ya, ada yang apa pengalamannya di rumah? Menjaga adik. Ya, sama juga menjaga adik. Ya, jadi itu merupakan contoh pengalaman kita di rumah. Ya, anak-anak perhatikan. Sini juga Ibu sudah menempelkan satu gambar. Apa yang dilakukan Benny? Mengambil jam dinding. Ya, anak-anak perhatikan. Jam dinding di rumah Benny itu mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau.
menjadi Beni. Ya, Ahem silahkan maju ke depan. Yang menjadi ibu siapa? Andeli silahkan maju ke depan. Ya. Anak-anak perhatikan. Silahkan Ahem menjadi Beni, Andeli menjadi ibu. Silahkan. Maaf Beni ya ibu, Beni tidak Beni tidak menjatuhkan dan dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa ibu, sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Ya, terima kasih Ahem. Andeli silahkan duduk. Jadi anak-anak itu merupakan contoh percakapan antara Beni dan ibu. Ketika Beni menjatuhkan dan dinding, Beni meminta maaf. Apakah ibu Beni marah? Tidak, justru ibu Beni berkata, iya nak, tidak apa-apa, lain kali jangan tergesa-gesa. Itu merupakan contoh kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan sesuatu, itu kita harus berpikir sebaik mungkin supaya tidak terjadinya apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, kejadian seperti Beni yang menjatuhkan Jamil.